Ini adalah kehamilan pada sekitar 9 minggu yang sebenarnya dirujuk dengan kecurigaan kehamilan ada di dua tempat yang berbeda. Jadi satu di dalam rahim dan satu dicurigai di luar rahim oleh sejawat dokter yang memeriksa pertama. Dan kehamilan yang berada di dalam rahim itu diketahui sudah tidak berkembang ya, jadi tidak ada detak jantungnya lagi. Sementara kondisi pasien kelihatan stabil. Nah, kasus kehamilan muncul di dua lokasi itu, andai benar, itu frekuensinya sangat jarang ya, hingga 1/10.000 sampai 1/100.000 per kasus kehamilan normal. Maka kita benar-benar harus mengamati ya. Jadi ini lokasi sisi dari indung telur atau namanya aknexa, di mana di situ biasanya lokasi terjadinya kehamilan ektopik ya. Pelan-pelan kita amati karena kehamilan ini tidak ada detak jantungnya lagi, maka yang berada di luar ini juga kita amati, ini benar kantung kehamilan atau bukan ya. Nah, struktur yang saya tunjuk ini yang dicurigai oleh sejawat ya, pojok bagian tengah-tengah itu yang ada hitam dan tengahnya putih itu, ini di sisi indung telur ya, di sisi adnexa atau sisi di mana lokasi tuba falopi atau saluran indung telur yang biasa kalau hamil ektopik atau hamil luar kandungan dia menjadi lokasi pecahnya hamil ektopik itu. Tapi sejauh yang saya amati, saya tidak melihat adanya janin. Dan struktur putih yang saya tunjuk ini, nah itu yang diantara hitam, itu bukan kantung ketuban ya, itu bukan kantung kehamilan. Itu adalah jenis kista ovarium yang bisa menyerupai atau mirip sekali dengan apa saja bisa ya, termasuk menyerupai kantung kehamilan. Jadi jangan sampai nanti kita buru-buru operasi ternyata yang kita angkat ovarium normal ya. Tapi jelas kondisi ini bukan ovarium normal. Kalau ada struktur itu berarti ini adalah kista ovarium. Kista ovarium pada sisi sebelah dari rahim ya, ini kalau nggak salah sisi kiri ini. Dan ibunya memang tidak ada rasa nyeri apapun. Bayangkan kalau ini hamil ektopik udah sampai minggu 9 ya. Ya pasti sudah pecah dan rasanya pasti luar biasa nyeri. Tidak ada aliran darah yang kita lihat pada area di mana kita curigai hamil ektopik ya. Jadi kalau ada dua kehamilan, satu di dalam, satu di luar, itu namanya hamil heterotopik. Hetero itu artinya berbeda, satu dalam, satu di luar. Jadi yang kita lihat ini bukan hamil ektopik, tetapi kista dermoid atau teratoma matur teratoma, major teratoma, ukurannya 3 cm. Ini yang awalnya dicurigai sebagai hamil di luar kandungan sisi kiri. Jadi ternyata yang putih itu adalah bagian dari kista dermoid ya. Kista dermoid itu bahannya dari bisa ada tulang, rambut, terus gigi, jaringan saraf, jaringan embrionik ya, jadi mirip seperti kita sendiri. Ya bisa dibayangkan itu seperti kembaran kita tapi dalam wujud jadi kista di indung telur. Jadi itu sudah ada sejak ibunya masih kecil, masih gadis, masih remaja. Sudah ada dari awal kista dermoid ini ya. Dan itu sifatnya jinak. Sudah ada dari awal. Nah ini yang kita lihat sebagai dicurigai sebelumnya dirujuk karena hamil heterotopik ya. Itu ternyata adalah kista ovarium sisi kiri, jenisnya dermoid. Dok, apakah ini perlu dioperasi ya? Kalau tidak
tidak ada urgensinya kepuntir atau pecah, ya nggak ada keperluannya mau kita operasi sekarang. Jadi kita sudah menegakkan diagnosa bahwa ini bukan hamil ektopik, ya bukan hamil juga heterotopik, tapi ini adalah kista ovarium di sisi kiri dan dia ndak bikin gangguan apa-apa ya. Mau dioperasi kapan saja, mau dibersihkan kapan saja boleh, dan sifatnya jinak. Ukurannya 3 cm. Nah, kemudian kita lihat lagi, nanti kita amati hamil yang di dalam kandungan itu bagaimana kondisinya ya. Jadi setelah ini kita sudah pastikan bahwa kehamilan ektopiknya itu tidak berkembang ya, bukan hamil ektopik, tapi kista dermoid itu bukan hamil ektopik. Nah, ini sisi rahim, sisi ovarium sebelah kanan itu indung telurnya. Ovarium kanan normal dengan sel telur yang normal ya. Dan kita lihat tidak ada cairan bebas atau darah yang ada di dalam perut ibunya ya. Dan kondisi ibunya benar-benar stabil sama sekali, tidak ada flek, tidak ada apa-apa gitu. Nah, sekarang kita kembali ke bagian tengah dari rahim. Nah, inilah kantung hamil yang sesungguhnya. Hamilnya normal di dalam rahim, istilahnya kehamilan intrauterin, tetapi janinnya sudah tidak menunjukkan detakan jantung, tidak ada aliran darah. Dalam arti ya janin ini sudah tidak lagi berkembang. Terus yang dokter ukur nih apa itu dok? Itu aliran darah dari rahim ibunya. Jadi sama dengan nadinya ibu, detak jantungnya ibu. Itu untuk membandingkan kondisi di mana bayinya atau janinnya sudah tidak ada detak lagi ya. Jadi sudah tidak ada warna-warna Doppler itu nih kita nyalakan. Tidak ada aliran darah, tidak ada detak jantung. Artinya janinnya sudah nggak ada ya, sudah demise, sudah mati. Dan diagnosa ini sudah kita pastikan, maka kita harus mengevakuasi ya, membersihkan segera, biasanya dengan kuret ya. Maka setelah diagnosanya benar, intrauterine fetal demise dan kista ovarium, ya saya kembalikan lagi pada teman sejawat yang mengirim ya, kita kembalikan selalu pasiennya 9 minggu, jadi silakan dibersihkan, dikuret ya sampai bersih. Untuk kista ovariumnya nggak ada keperluannya kita mau buru-buru mau dioperasi juga nggak ada urgensinya ya. Yang penting sudah tahu bahwa ini bukan kehamilan ektopik atau kehamilan heterotopik ya. Ada kasus di mana benar-benar heterotopik pregnancy, satu di dalam, satu di luar, dan dua-duanya hidup. Tapi yang kehamilan di luar kandungan, heterotopiknya harus kita ambil, tidak mungkin dibiarkan ya. Dok, kenapa ini yang hamil yang di dalam kandungan kok tidak berkembang, kenapa ya? Banyak sekali penyebab, jadi jangan ibu-ibu tanya lagi penyebabnya kenapa dok, penyebabnya kenapa dok. Ya biasakan Anda mengikuti mendengarkan dari awal sampai akhir. Misalnya kita mau tahu ya kita lacak apakah ada kelainan genetika, dari 8 minggu kita bisa NIPT. Kita mau cek lab, ya labnya harus dicek lengkap, tokso, rubella, semuanya TORS. Lab darah, urin, infeksi pipis, ada gula, ada diabetes, ada apa-apa ya. Itu sebagai screening awal. Belum lagi nanti kalau janinnya ini berkembang kan kita harus cek anatominya di screening trimester pertama ya. Jadi umumnya kondisi-kondisi kecacatan janin dari awal menyebabkan intrauterine fetal demise. IUFD itu, IUFD. Kematian janin, kematian mudigah. Ya, penyebab yang lain masih banyak sekali yang kita belum tahu, itu masalahnya ya. Jadi ibu-ibu kalau tanya lagi penyebabnya kenapa, ya Anda sudah bisa mendengarkan dari penjelasan dalam uraian tadi ya.
Oke, jadi ini hamilnya sebenarnya ada di dalam kandungan normal. Yang dicurigai hamil ektopik itu hanyalah kista ovarium, kista dermoid, jinak. Dan tidak perlu dioperasi sampai harus buka perut seperti operasi KET ya. Hamil ektopik itu KET, namanya kehamilan ektopik terganggu. Jadi tindakannya cukup dievakuasi, dibersihkan. Mau dengan kuret ya bisa, dengan obat minum ya mungkin kalau pasiennya patuh. Jadi tidak sampai dikuret ya.